Makanya kata Nabi nasihat atau bahkan orang cerdas menurut Nabi kan bukan yang IQ-nya tinggi atau bukan yang gelarnya doktor. Lagian ijazah mah bisa dibeli di Konoha mah, ya enggak? Maka adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Tolong kalau lagi futur jangan pernah sendirian. Nyari aja gitu. Nyarinya juga teman-teman yang positif tentunya ya. Saya nggak pernah haid sih. Tapi ya kalau misalkan tapi kalau futur semua orang akan pernah. Semua orang pasti akan pernah merasakan futur ya, imannya lagi turun. Yang pertama jelas minta tolong sama Allah untuk supaya diistiqomahkan. Doa-doanya boleh ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu hafal ya insyaallah. Atau boleh nanti Quran surat ketiga Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu agar supaya kita minta diberikan keteguhan setelah kau berikan hidayah, jangan sampai kembali lagi kepada masa yang dulu kita belum dapat hidayah. Terus di sini akal juga bisa bermain. Kenapa pakainya akal kok? Wanita kan lebih kuat perasaan, tapi kan lebih kuat perasaan bukan nggak punya akal. Karena standar orang ikut syariat itu harus punya akal. Contoh, orang gila nggak ada akalnya wajib sholat nggak? Enggak. Nah berarti kita yang dianugerahin akal harus kepake itu akal meskipun dia wanita lebih dominan perasaan. Adalah seperti misalnya berpikir kayak begini, ya Allah, ada yang ngebayangin dengan cara kalau misalkan na'udzubillah ya, pengadilan Allah udah beres, kita tervonis ke neraka dengan segala macam kepahitan apa yang ada di dalamnya, minumnya yang tersedia cuma nanah yang mendidih, yang kalau diminum ususnya lonyot, buahnya yang tersedia cuma ada buah zakum, ujian atau azab terendahnya, teringannya adalah seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka yang saking panasnya otakmu sampai mendidih, dan masalahnya sehari di sana sama dengan 1000 tahun di sini menurut Quran surat 32 Sajdah ayat 5, atau menurut surat 70 Al-Ma'arij ayat keempat, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah 50.000 tahun, dengan segala macam kepahitan itu. Misalkan ya Allah saya pengen balik lagi ke dunia, nggak pengen balik lagi ke sini. Misal ini mah ngalamun ya, muhasabah. Allah kasih waktu sebulan deh hidup lagi. Kira-kira sebulan itu pengen kita pakai apa? Oh pasti ibadah. Bahkan nggak cuma ibadah, pasti jadi orang baik. Bakal mikirin julidnya orang nggak? Bakal dengki tetangga naik jabatan nggak? Bakal dengki teman sekolah yang malas sekolah, tahu-tahu dia disimpan om duitnya banyak nggak? Sedangkan kita yang capek kerja belajar rapi-rapi, oh udah cuma dapat segitu-segitunya. Dia cuma modal dandan misalkan. Kadang-kadang ada yang gondok kayak begitu. Ya Allah, saya jadi perempuan benar-benar ngejaga diri. Rambut saya lebih cantik daripada rambut dia, tapi saya tutup pakai kerudung. Dia mah rambut gimbal aja dikibar-kibarkan misalkan. Ya, apa-apa itu wajar manusia ada pikiran kayak gitu. Tapi kalau kita tahu ya Allah, ini kalau sebulan lagi saya nggak jadi orang benar, balik lagi nih. Bakal peduli nggak dengan orang itu semua? Enggak kayaknya. Maka ya dari sekarang aja jadi orang baik ya. Masa kudu nunggu mati dulu baru jadi baik? Makanya kata Nabi nasihat atau bahkan orang cerdas menurut Nabi kan bukan yang IQ-nya tinggi atau bukan yang gelarnya doktor. Lagian ijazah mah bisa dibeli di Konoha mah, ya enggak? Maka adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Kita ngelihat anak SD yang gaul sama om-om, pinter ya itu anak SD. Dia bahkan udah mikirin mau kuliah di mana. Sedangkan anak SD yang lain cuma mikirin nanti sore mau jajan apa. Kita anggap itu anak SD pinter nggak? Pinter, padahal cuma mikirin 10 tahun ke depan. Jadi yang udah mikirin sampai puluhan tahun atau ratusan tahun, ya nanti sampai setelah kematian, masa tidak lebih pintar? Apalagi jaga circle-nya. Tolong kalau lagi futur, jangan pernah sendirian. Nyari aja gitu. Nyarinya juga teman-teman yang positif tentunya ya. Jangan nyampe baru begitu, nggak boleh sendirian kata si Koko. Itu ada yang ngajak reunian. Begitu kumpul, kalimat pertama yang diucap adalah, tahu nggak? Itu kan jadi penasaran kan? Tadinya nggak mau gibah jadi gibah itu. Assalamualaikum dulu kayak mending langsung tahu nggak? Nggak didengar mubazir ya nggak? Cari circle. Oh situ ada kelas tahfiz. Kita ikut setoran deh surat An-Nas, nggak apa-apa kali ya. Yang lain setor juz 28 gitu. Tapi kan jadi malu. Yang lain kiri kanan ngapalin Quran. Masa saya nonton drakor sendiri? Nah itulah yang disebut, makanya malu itu sebagian dari iman. Coba kalau sendirian, aduh. Jadi kata Allah, inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Jadi jangan diladenin. Kesel sama suami, reunian. Ketemu mantan, repot. Celebek.
CLBK, tahu CLBK? Cepat lari bau kentut. Bukan ya. Tahu-tahu setelah reunian tersebut, tiba-tiba ada WA misterius tengah malam. Assalamualaikum ukhti. Suara kambing gimana bu? Suara kucing? Suara bebek? Suara buaya gimana? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati, di luar sana ada 2 spesies ya. Ada buaya hijrah sama ada playboy syariah. Hati-hati ya, hati-hati ya. Mereka tuh udah punya template. Habis assalamualaikum, masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Luar biasa ya. Lihatlah bagaimana Allah menggunakan kata bahasa Arab untuk langkah adalah khittoh. Tapi Allah menggunakan bentuk jamak di dalam Quran. Khutuwat ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Lihat langkah-langkah. Setan tuh sabar. Kalau perlu ajak nih ke kanan dulu. Ingetin dia tahajud dulu. Coba udah beres. Ketika dari awal udah langsung kita blok, selesai urusan. Yang repot kan kalau diladenin. Jangan lupa tahajud ya. Dibalas lagi. Iya bang, ini aku juga lagi ruku. Ini beres. Kalau diladenin, beres tahajud ngobrol. Ih kamu masih lucu ya seperti dulu. Cia, menggali kenangan lama kayak yang iya. Ya, dulu mah gadoin upil bareng kali ya. Kayak gitu beres. Kayaknya nggak cukup nih kita hanya berbicara di sini saja. Suamimu marah nggak kalau aku chat? Alah, kalau tahu bakal marah juga nggak akan chat antum ya. Bagaimana kalau kita besok makan siang? Udah ngaco asli. Bagaimana? Ya dari awal, dari assalamualaikum ukti langsung blok. Nggak akan ada perasaan apa-apa itu. Coba tanya orang-orang yang pada udah kepalang selingkuh. Sudah terlampau berdalam perasaan ini kok. Ya ampun. Kan antum yang memperdalam. Jadi jangan diladenin. Tutup pintu-pintunya. Makanya perintahnya wala taqrabuz zina, jangan dekati. Karena nanti ada titik di mana kalau misalnya kita udah terlampau dekat nggak sanggup nolak. Bun, ketahuilah laki-laki itu mulutnya nggak cuman bau jigong, tapi juga pandai bicara. Karena kalau perempuan mah kan kadang sadar kan, nggak perlu yang ganteng, tapi ketika akhirnya dia selalu bisa menyediakan bahu, lucu itu. Lucu mah sekarang bisa belajar di stand up comedy ya. Intinya mah hati-hati. Jangan sendirian ya. Jangan pernah sendirian kalau lagi futur. Cari circle yang baik. Terus sering-sering wisata rohani ke kuburan. Iya, ya Allah dulu dia lebih kaya dari saya, sekarang dimakanin cacing juga. Hartanya tidak menyelamatkan, malah bikin anak-anaknya pada ribut. Kita mah ya harta segini-gininya tapi makan gak makan kumpul. Gak pernah ribut gara-gara masalah duit. Terus kemana lagi? Ketemu orang sakit boleh. Ada di Surabaya pernah mampir ke rumah kanker Indonesia. Di Bandung pernah ada rumah singgah Al-Fatih. Itu ketemu tuh orang-orang yang umur saya kata dokter udah 6 bulan lagi. Tapi bisa lebih ceria dia. Jadi kalau ketemu yang gitu-gitu tuh masalah kita langsung jadi receh. Tuh ke rumah sakit tuh ke Mayapada. Cariin aja orang sakit. Kamu sakit apa? Nggak tahu nih. Kemarin sih kebanyakan makan beling. Oh iya, kamu udah lumping berarti ya. Pantesan sakit ya. Tapi ya Allah, kita mah makan apa aja sehat. Ada orang makan pedas dikit masuk rumah sakit. Ibu mau makan cabai berapa banyak nggak sakit perut. Ya paling cuma lancar pencernaan doang. Tapi nggak nyampe masuk rumah sakit. Bebas, alhamdulillah. Yang lain nggak bisa sebebas kita. Terus kita bebas bisa berangkat kemana aja karena sehat. Tidak digunakan ke tempat yang baik-baik. Malu. Ya gitu-gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalau misalkan juga punya support system yang baik, suaminya juga ngingetin, ngajakin. Oh titip ya, kalau misalkan kalian udah masuk waktu zuhur, belum haid nih, tapi giliran pengen zuhur, telat, mungkin ada kegiatan, waktu 2:30 pengen sholat, ternyata haid, itu zuhurnya harus dikodok ya. Karena kan haidnya bukan sebelum zuhur, kecuali jam 11 nih, mandi ya mandinya siang misalkan, udah gitu nanti beres 11:30 atau jam 12 kurang itu pengen sholat zuhur karena udah tahu bakal azan. Nah tapi sebelum azan kita udah haid, ya itu ya belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau kalian haidnya udah jam 12 lewat, udah waktu zuhur, jam 2 ngelihat, aduh baru haid, sebelumnya tadi belum, maka nanti ketika beres haidnya dikodok ya, karena itu masih termasuk kewajibannya ya. Seperti itu. Mungkin itu tambahan secara fikihnya aja. Istilah mudah-mudahan istiqomah ya. Harus perlu juga sih didukung ya. Support system baik, punya guru, punya ya pasangannya mudah-mudahan solih, jadi ngajak inget terus. Kadang anak-anaknya yang ngingetin. Nah, sholat nah, mamah juga belum nanggung tahu 2 episode lagi. Nah, ini kan jangan sampai kayak gitu ya. Karena pernah ada yang sampai jadi iklan. Ada iklan di Malaysia, ibunya lagi sholat duha. Telepon rumah bunyi.
Yang angkat anaknya. Kedengeran ternyata itu suara tetangga. Dek, mama kamu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh senang. Jadi ketahuan deh saya sholat duha. Beres-beresnya si anak dibelai, anak ganteng, soleh. Besoknya si ibu keasikan nonton drakor. Jadi baru sholat asarnya jam 5:30. Sedangkan azan maghribnya aja 17:47. Ya, 17 menit lagi azan maghrib. Baru sholat. Lagi sholat asar yang telat banget. Tetangga nelpon lagi, diangkat sama si anak. Dek, mama kamu mana? Jangan bilang deh, jangan bilang. Lagi sholat asar tante. Beres sholat si anak. Kamu ngapain ngasih tahu kayak begitu? Dijewer bingung. Salah apa saya teh? Ya. Lempeng si anak. Nah ini sholatnya karena apa? Karena Allah atau karena pujian makhluk? Iklan ini mah ya, intermezzo. Ya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menguatkan ibadahnya, imannya. Ya.